Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan aku Zahra Nurul Faiza dengan NPM 2351127, Prodi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Pada kali ini saya akan menjelaskan inti dari artikel yang telah saya buat dengan mengambil tema Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, serta Kuasai Bahasa Asing. Saya mengambil judul pentingnya menjaga keharmonisan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing sebagai wujud kecerdasan berkomunikasi. Bahasa seringkali diartikan sebagai alat komunikasi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari, baik itu secara lisan maupun tulisan. Bahasa mempermudah individu untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan berisikan maksud, tujuan, pendapat, serta keinginannya kepada orang lain. Sebagai warga Indonesia, bahasa resmi yang kita gunakan ialah bahasa Indonesia, namun juga seringkali didampingi dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Namun, waktu mengubahnya secara kasat mata, bahasa Indonesia mulai tergeser dengan bahasa asing yang membuat masyarakat Indonesia menjadi lebih membarat. Artikel yang saya buat kali ini bertujuan untuk membahas betapa pentingnya keharmonisan bahasa Indonesia, bahasa daerah, serta bahasa asing sebagai wujud kecerdasan dalam berkomunikasi. Mengapa kita perlu atau apa sih pentingnya menjunjung tinggi bahasa Indonesia dan mengutamakan kegunaannya di segala kesempatan? Tentu penting karena bahasa Indonesia merupakan identitas nasional. Bahasa Indonesia mampu menghubungkan seluruh masyarakat Indonesia meskipun kita memiliki perbedaan etnis, suku, bangsa, hingga agama. Untuk memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, kita harus sering membiasakan menggunakan bahasa Indonesia atau membiasakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Di sisi lain, sebagai masyarakat atau warga Indonesia, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk selalu menghadapi atau mengatasi bentuk kepunahan bahasa daerah. Namun, itu yang menjadi tantangan bagi kita untuk senantiasa melestarikan bahasa daerah. Karena bahasa daerah merupakan turunan atau peninggalan dari nenek moyang kita. Beragamnya bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke membuat bahasa daerah menjadi identitas dari suatu suku etnis. Yang terakhir ialah apa yang menjadikan atau apa yang membuat bahasa asing menjadi bahasa yang perlu kita kuasai dan kita pelajari. Bahasa asing yang paling sering mendampingi bahasa Indonesia sebagai bahasa perantara ialah bahasa Inggris. Namun ternyata menurut Kerr dalam penelitiannya ia mengatakan bahwa bahasa Inggris bukan hanya sebagai bahasa perantara di Indonesia, namun di seluruh bangsa di dunia. Ada beberapa manfaat dan kegunaan jika kita dapat berbahasa Inggris atau dapat menguasai bahasa asing. Yang pertama, yang pada intinya ialah dapat meningkatkan kerjasama internasional, membantu kita memperkenalkan budaya, serta yang terakhir meningkatkan informasi untuk bisa menambah wawasan. Setiap bahasa tentu memiliki peranannya masing-masing. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat Indonesia sudah seharusnya dan sewajarnya dapat menyeimbangkan penggunaan dari ketiganya. Dengan itu, identitas bangsa yaitu bahasa Indonesia dapat diperkuat, bahasa daerah tidak punah, serta peluang untuk terhubung di dunia internasional dapat tercapai. Sekian presentasi saya mengenai artikel yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.